Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk bisa memahami sesuatu dengan cepat atau sangat cepat. Hal ini tidak lepas dari kemampuan otak manusia yang memiliki keterbatasan tersebut. Lalu, bagaimana caranya agar otak mampu merespon lebih cepat? Caranya adalah dengan melakukan pemetaan yang sistematis agar otak manusia lebih responsif dalam memahami sesuatu dengan cepat. Melalui pemetaan yang sistematis, otak manusia akan semakin terlatih untuk memahami sesuatu dengan cepat. Misalnya saat membaca, baik buku fiksi atau non-fiksi, saat membacanya tentu ada sebuah kesulitan memahami isi yang terkandung di dalamnya. Karenanya, untuk lebih cepat memahami isi dari buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca, sebaiknya juga memahami atau mengetahui langkah membuat peta pikiran demi memahami isi buku, fiksi, dan non-fiksi yang kita baca. Sebelum melangkah lebih jauh, kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Membuat peta pikiran adalah salah satu cara untuk membantu otak memahami bagian-bagian dalam buku, terutama buku non-fiksi. Dalam kegiatan membuat peta pikiran ini, pembaca diajak untuk menjadi pembaca aktif karena akan menuliskan kembali bagian-bagian yang sudah dibaca. Lalu apa saja yang harus diperhatikan? Sebelum merangkum suatu buku, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mempermudah proses berjalannya. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran atau merangkum alur isi buku, yaitu membaca buku hingga memahami secara utuh dan lengkap, menuliskan pokok intisari bacaan atau buku, menuliskan pokok tersebut menjadi rangkaian kalimat yang mudah dipahami, dan langkah terakhir, memeriksa ulang rangkuman. Pada kesempatan kali ini, kan kita bahas KD 4.15, membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Yang pertama, cara membaca buku dengan SQ3R. Yang kedua, cara merangkum buku. Yang A, merangkum berdasarkan gagasan pokok. Yang B, merangkum dengan pemetaan pikiran. Baik, langsung aja yang pertama, cara membaca buku dengan SQ3R. Cara membaca buku fiksi dan non-fiksi dapat dilakukan dengan menggunakan SQ3R. Salah satunya, cara membaca buku fiksi yang praktis dan efektif. Dan baik buku fiksi dan non-fiksi dapat menggunakan SQ3R, yaitu survei, question, read, resheet, dan review. Yang pertama adalah survei. Survei artinya memeriksa, meneliti, dan mengidentifikasi. Survei atau prabaca merupakan teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum membaca buku yang nantinya akan dipilih. Hal ini dilakukan untuk mengenal susunan dari isi bahan bacaan tersebut, dengan tujuan untuk mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide penting, dan untuk melihat susunan bahan bacaan. Tindakan pertama yang dilakukan adalah survei buku dengan memperhatikan judul pada halaman sampul atau cover buku yang sesuai dengan topik yang nantinya akan diajukan sebuah pertanyaan. Kemudian menelusuri daftar isi, membaca pengantar, melihat tabel, grafik, dan menelusuri indeks. Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah dengan mengamati judul dan subjudul yang berkaitan dengan bentuk grafik, gambar, dan peta. Kemudian memperhatikan bagian setiap paragraf, baik pada paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang B, question, yaitu
menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Bersamaan pada saat survei, pembaca mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan itu dengan mengubah judul dan subjudul, serta dari subjudul menjadi pertanyaan seperti dengan menggunakan kata apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana. Pada tahap ini, diharapkan pembaca dapat mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan buku yang telah dibaca. Hal ini dilakukan bagi yang belum mengerti, diharuskan untuk memberikan sebuah pertanyaan untuk membantu pada bagian mana yang kurang penting. Yang C, read, yaitu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Pada tahap ini, teks dibaca bagian demi bagian, lalu mencari jawaban atas pertanyaan yang dibentuk berdasarkan judul-judul bagian atau pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan topik bacaan. Pada tahap ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama tidak perlu membuat catatan dan tanda garis bawah karena akan memperlambat membaca isi cerita. Selesaikan membaca dari awal sampai dengan akhir, kemudian mencoba menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajukan. Kemudian yang D, recite atau recall, yaitu menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, pembaca berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan bagian itu atau menyebutkan hal-hal penting dari bab itu dan membuat catatan yang dianggap penting sepertinya saja. Pada tahap ini diharapkan pembaca terus berlatih dan berusaha tidak melihat kembali tentang bahan bacaan yang telah didapatkan. Dalam artian, jika pertanyaan sudah diajukan, diharapkan menjawabnya sudah tidak dengan membuka buku kembali, melainkan dihafal dan dipahami dengan serius. Yang E, review, yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Salah satu bentuk review adalah dengan membaca ulang untuk menelusuri kembali judul-judul dan subjudul, jawaban atas pertanyaan, serta bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting. Ini adalah tahap akhir yang dianggap lebih memuaskan karena pada tahap ini hanya sebatas melihat kembali hasil yang diperoleh sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong seseorang agar lebih paham tentang cerita yang dibaca. Kemudian yang kedua, merangkum buku. Pengertian rangkuman. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyaringkan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Kemudian yang pertama, langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Yang pertama adalah bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, dan tanggal terbit. 2. Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. 3. Buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Yang keempat, berdasarkan butir nomor 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang kelima, merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. 6. Format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dari gagasan rincian adalah sebagai berikut. A. Judul buku. B. Judul bab. C. Judul subbab. D. Gagasan utama setiap paragraf dalam subbab, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. 7. Gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat.
Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama atau pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Yang B, langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Langkah yang harus dilakukan untuk merangkum dengan pemetaan pikiran diuraikan berikut. Tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Buat cabang utama terkait topik tadi, misalkan apa definisi mind map, bagaimana otak bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana aplikasinya. Teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna berbeda. Ingat, beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Semakin sedikit semakin baik. Kalian mencatat bukan untuk menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, dari tiap cabang buat sub cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman buat. Tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. Jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.